Halo semua. Storytelling kali ya, book reading. Sang Pemula, Pramudia Anantatur, penerbit Hasta Mitra. Dari penerbit. Pejabat-pejabat kolonial secara sistematis mendiskreditkannya dan menggelapkannya dalam penulisan sejarah. Sehingga orang yang sedemikian besar peranannya dalam menggerakkan kesadaran bangsa bisa menjadi seorang non-person dalam sejarah kebangkitan nasional bangsanya sendiri. Ia pun dikenal dalam kalangan terbatas hanya sebagai Bapak Pers Indonesia. Dalam kenyataannya, dia lebih dari sekedar perintis pers. Dia pendiri organisasi modern pribumi pertama, Syarikat Priai. Kemudian Syarikat Dagang Islamiyah yang berkembang menjadi Syarikat Islam. Dia juga yang pertama menggunakan pers sebagai senjata pembela keadilan bagi si kecil. Dan dia pun perintis kewirausahaan pribumi dan banyak lagi lembaga-lembaga baru lainnya. Kesemuanya ditangani dengan ekstensitas yang kobar di tengah-tengah cengkram kolonialisme yang sedang sampai pada puncak kejayaannya. Dialah tokoh inisiator bangkitan kesadaran nasional, penganjur wawasan-wawasan awal kenusantaraan, dan penggunaan bahasa persatuan. Demikian pun pemrakarsa emansipasi wanita. Namun dia pula lah menjadi perintis kebangkitan nasional dan patriot sebangsa yang dilupakan dan terlupakan. Seperti yang dikatakan penulis, Tirto Adisuryo belum mendapatkan keadilan sejarah. Maka penulisan buku ini menjadi satu percobaan oleh penulis untuk memberikan kepadanya tempat yang lebih proporsional dalam sejarah modern Indonesia. Tidak tanpa mengedepankan kekurangan dan kelemahannya di samping kekuatan dan jasa-jasa besarnya. Meskipun Pramudia dengan rendah hati berkata bahwa ia tidak menulis suatu karya ilmiah, namun hasil penelitiannya dan penggunaan sumber informasi serta bahan bacaan yang sedemikian luasnya, baik yang sudah maupun yang belum diterbitkan, membuat buku ini menjadi sumber penting bagi para peminat dan penulis sejarah untuk meneliti dan mengungkap lebih lanjut kehidupan dan segala jejak langkah Tirto Adisuryo, khusus dalam peranan keperintisannya membangun kesadaran bangsa. Pramudia dalam pembentangannya menyempatkan Tirto Adisuryo memperkenalkan diri, yakni dengan mengedepankan 12 esai jurnalistik dan 3 cerpen hasil tulisan Tirto sendiri. Hal ini penting karena kita tahu karya tulis adalah anak rohani yang merefleksi pribadi penulisnya. Pilihan karya-karya tulis itu akan membantu sekali upaya pengenalan kita secara lebih cermat mengenai pribadi Tirto, cita-cita politik dan estetiknya, tempat ia berpijak dan pemihakannya, aktivitas dan produktivitasnya, emosi-emosi dan penalarannya, sangkan dan parannya. Dengan singkat, amal bakti pada bangsanya. Karya-karya jurnalistik dan cerpen itu berikut berbagai kelembagaan yang ia bangun untuk menyalurkan aspirasinya serta pembuangan yang alaminya. Kesemuanya pada sendirinya membuktikan bahwa penyebutan Pramudia terhadap Tirto Adisuryo sebagai tokoh pemula dan paling aktif di dalam dan melahirkan kurun kebangkitan nasional itu sendiri adalah nyata, bukan sesuatu yang mengada-ada. Hasta Mitra. Pengantar. Ada sejumlah pelopor dan perintis dalam sejarah modern Indonesia, baik yang dimasukkan dalam kategori asli maupun keturunan asing, belum mendapatkan tempatnya yang sesuai dalam penyusunan sejarah modern kita, atau lebih tepatnya belum mendapatkan keadilan sejarah. Salah seorang diantaranya adalah Raden Mas Tirto Adisuryo.
Tulisan tentangnya ini disertakan karya-karya baik fiksi maupun non-fiksi sengaja diterbitkan sebagai percobaan semata-mata untuk memberikan dorongan pada para ahli sejarah modern Indonesia untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari segi lain, penerbitan buku ini juga dapat dianggap sebagai bujukan untuk datangnya tegur sapa, penyempurnaan, dan tambahan data dari masyarakat luas. Juga dimaksudkan untuk mengkoreksi tulisan-tulisan saya sendiri tentangnya yang pernah diumumkan sebelumnya. Sumber induk yang dipergunakan adalah terbitan-terbitan pokok Tirto Adi Suryo sendiri, yang sebagian terbesar sudah dalam keadaan tidak utuh. Bahkan ada yang berupa sisa belaka yang compang-camping. Adapun terbitan-terbitan itu ialah 1. Pemberita Betawi Harian tahun 1901 dan 1902, di mana ia menjadi redaktur, kemudian redaktur kepala dan penanggung jawab, milik firma Albrecht & Co Betawi. Yang kedua, Sunda Berita Mingguan tahun 1904, 1905 dan tidak ditemukan lagi, milik Tirto Adi Suryo pribadi, terbit di Cianjur, kemudian Welte Freden Betawi. 3. Medan Priai Mingguan tahun 1907, 1908 tidak didapatkan kembali, 1909, 1910, 1911, 1912 tidak didapatkan kembali, milik NP Medan Priai, di mana Tirto Adi Suryo menjabat sebagai redaktur kepala, tanggung jawab dan direktur. Keempat, Suluh Keadilan Bulanan tahun 1910 dan 1911. Raden Mas Tirto Adi Suryo sebagai direktur. Kelima, Putri Hindia Pertengahan Bulan, Tirto Adi Suryo sebagai direktur. Terbitan-terbitan yang lain, Pewarta SS Sri Pasundan, Suara BOW, Suara Pegadaian tidak dipergunakan karena saya nilai kurang atau tidak subur sebagai sumber induk. Sebaliknya, sumber induk yang juga penting, Sarotomo sebagai organ Syarikat Dagang Islam tahun 1911, di mana ia menjadi redaktur kepala dan penanggung jawab, juga tidak bisa diperoleh. Demikian pula halnya dengan De Malaysia Pers 1911. Banyaknya bagian sumber induk yang tidak dapat diperoleh kembali sangat berpengaruh atas tulisan ini dan merupakan force major yang tak dapat dihindarkan, terutama hilangnya Medan Priai dalam bentuk harian tahun 1911 dan 12, sewaktu Tirto Adi Suryo justru berada dalam perkembangan puncaknya, yang bakal menentukan semakin mencuat atau sebaliknya jatuh terkulai. Benar-benar merapukan bijakan dalam mengenalnya secara langsung. Dalam menyusun tulisan ini, saya dihadapkan pada pilihan pelik setiap kali harus melakukan pengutipan dari tulisan-tulisannya. Ia secara konsekuen menggunakan Melayu lingua franca, yang dinamainya bahasa bangsa-bangsa yang terperintah di Hindia. Kutipan dalam keadaannya yang asli barang tentu akan menyulitkan pembaca. Dalam keadaan disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia pada tingkatnya yang sekarang, barang tentu tidak otentik dan mengecewakan para linguis dan peminat bahasa. Dalam pada itu, perkembangan bahasa dalam 80 tahun belakangan ini mengalami lompatan spektakuler. Sehingga apa yang ditulis dalam Melayu lingua franca 80 tahun yang lalu akan terasa janggal, bahkan memusingkan. Walhasil, dengan minta beribu maaf, semua kutipan terlebih dahulu saya terjemahkan. Bahkan kadang sampai terpaksa melakukan perombakan struktur kalimat. Untuk itu juga saya minta sebesar-besar maaf pada almarhum. Ejaan kutipan adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Nama-nama pribadi tetap menggunakan ejaan sebagaimana yang bersangkutan menggunakan demi tetap menghormati hak asasi mereka. Tulisan ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah tulisan saya sendiri, dimaksudkan sebagai pengantar pada tokoh yang ditampilkan.
Bagian 2 adalah kumpulan beberapa karya non-fiksi Tirto Adi Suryo, karya jurnalistik pada masanya, dengan oleh-oleh dari tempat pembuangan sebagai karya tamanya. Bagian 3 adalah kumpulan beberapa karya fiksinya yang juga bukan tanpa cacat karena tidak sempurnanya sumber induk. Tulisan ini tak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan yang sangat berharga dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Yayasan Hidayu, dua-duanya di Jakarta, yang untuk itu diucapkan terima kasih. Akhir kata, saya ingin ucapkan terima kasih pada anak saya Tatiana dan Astuti Anantatur yang membantu melakukan koreksi teknis, sekalipun waktu mereka sendiri sangat sempit. Tanpa bantuan dua-duanya dalam keadaan kemerosotan pada penglihatan, barang tentu akan menyendatkan selesainya tulisan ini. Jakarta, Juni 1985. Pramudia Anantatur.